langkahmu bersama sang guru, satu langkah pasti. Satukan langkahmu dakwah KBRA jiwa dan raga. Paham gak ini? Kadang-kadang yang dia rasakan itu bukan waridat Rabbaniyah, tapi waridat syaitani. Apa bedanya waridat syaitaniya dan waridat Rabbaniyah? Kalau di kitab Jami'ul Usul fil Auliya itu dinamakan al-ahwal Rabbaniyah wal ahwal syaitaniyah. Kalau di kitab ini Al-Isfar an Risalatil Anwar fi ma yatajil li ahli dzikr minal amwar, itu namanya waridat syaitaniyah wal waridat rabbaniyah. Gitu. Apa bedanya? Ini penting. Kasab itu juga dibagi kasab hissi dan kasab khayali. Kamu harus bisa membedakan antara warid rahmani, syaitani dan malaki wa ghairi dan selainnya. Antufarriq bainal waridatir rohaniyah al-malakiyah wal waridatir rohaniyah an-nariyah as-syaitaniyah. Bedanya apa? Bagaimana cara kamu membedakan itu warid dari Allah dan warid dari syaitan? Apa perbedaannya? Kita dengarkan baik-baik ya. Annal warid idza kana malakiyan, warid dari Allah melalui malaikat ya, yang datang ke hati kita, pasukan malaikat yang datang di hati kita, yang menghujam hati kita sehingga kita tambah semangat dan sebagainya. Fa innahu yaqibuhu burdun wa ladzah wa la tajidu lahu alaman wa la tataghayyar laka surah wa yatruk ilman wa idza kana syaitan. Ciri-cirinya itu setelah waridatnya dia dapat selesai, maka dia sejuk dan lezat, nggak sakit. Habis baca zikir kok tiba-tiba dia berasa badannya itu merinding atas sesuatu yang begitu, dan setelahnya itu sejuk, tenang, damai. Ini namanya warid rabbani. Paham? Nah, kalau warid syaitani apa ciri-cirinya? Fa innahu yaqibu tahris fil a'dha wa alam mukrab wa hirah wa dhallah wa yatruku tahbitan. Masya Allah. Ciri-cirinya warid syaitan itu di akhirnya itu dia terasa capek, lelah, sumpek, bingung dan ambar. Maksudnya gimana? Karena syaitan ini kan mimarij min nar, dari api ya kan. Maka ketika dia warada alal galbi zadat hararatuhu wa ahadahu al-khafaqan wa ala dhalika dam wa tamuju fi majarihi wa ta'ibatul uruq wal a'zab min sidda harakatihi wa tamawujihi. Setan ini dari api, maka ketika dia datang di hati, maka panas, bertambah panas hatinya ini, dadanya ini bertambah panas, nggak enak, gelisah malah, nggak tenang. Ini namanya warid syaitan. Warid syaitan, panas. Tapi kalau ada waridnya Allah yang datang, ya kan, Allah kan sejuk, ya yang panas ini hilang, begitu. Panas itu hilang. Ya Allah, ini penting sekali. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu. Inna min asdaqil kasfi wa atammihi. Beliau menyambung lagi ucapannya, sesungguhnya kasab yang paling benar dan paling sempurna. Kasab yang bagaimana? Ma yamtaddu minal basiratil ma'nawiyah ilal basaril hissi
yang mengembang dari mata hati menuju mata fisik, bihaisu sekiranya annal mukasyaf, orang yang disingkapkan itu, yara ma kusyifa bihi, melihat apa yang disingkapkannya itu, inda fathi ainihi, ketika dia membuka matanya, wala yarahu inda taghmidihima, dan tidak melihatnya ketika dia menutup mata. Jadi makanya kan saya bilang, teknik yang saya bilang itu teknik arahan mata batin itu bukan kasyaf. Kenapa? Karena dia melihatnya dengan menutup mata. Tapi kasyaf yang sempurna itu melihat dengan tidak menutup mata. Ini ciri-ciri kasyaf. Ini kasyaf. Ini ada yang menyebutnya kasyfun hissi, ada kasyaf khayali. Tapi kalau dia menutup nggak kelihatan, karena mata hatinya ini menembus ke mata fisiknya. Ada tadi Umar itu loh, kalau lagi ceramah kan lihat macam-macam, begitu kan? Terbuka dengan matanya yang terbuka itu tersingkap. Tapi kalau menutup hilang, ya, kalau menutup hilang itu kesep. Tapi kalau dia menutup masih kelihatan, ini khayali. Bisa dipahami? Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka di sini dikatakan oleh Imam Subuki, i'lam annal mar'ah idza safa qalbuh sara yanzuru bi nurillah. Sesungguhnya seseorang itu jika hatinya bersih maka dia akan memandang dengan cahaya Allah. Fala yaga'u basru ala gadrin aw safin illa arrafah. Maka tidaklah ia melepaskan pandangannya atas hal yang kotor ataupun yang bersih kecuali Allah akan menginformasikannya. Ini hak apa batil ya? Allah langsung ngasih tahu. Ini bersih apa kotor ya? Allah langsung ngasih tahu. Ini halal apa syubhat ya? Allah ngasih tahu. Allah ngasih tahu. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Itu penting sekali. Ya. Tetapi karamah ini kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad jangan dicari. Kalau dicari ingin aja, kepengen aja, nggak dapat pasti. Kepengen aja dapat kasyaf, kamu masuk thariqah pingin kasyaf, nggak ikhlas, kamu hilang thariqah kamu di hatimu, hilang. Makanya beliau mengatakan wa min adari syai'in 'alal murid talabuhu lil mukasyafat. Ya. Sesuatu yang berbahaya buat seorang murid adalah mencari mukasyafah, merindukan karamah dan kesakti. Ya. Wa hiya la tadhar lahu madama musyahyan liduhuriha. Dia enggak akan tampak kasyaf itu, mukasyafah itu, selagi dia itu kepengen dapat kasyaf. Kepengen dapat kasyaf. Dia annaha la tadhar ila ala yadi man yakruha. Karamah ini, kasyaf ini nggak akan nampak kecuali bagi orang yang nggak suka dengan kasyaf. Wala yuriduha ghaliban, dan umumnya kasyaf itu muncul bagi orang yang nggak menginginkannya sama sekali. Dia pinginnya itu dekat sama Allah aja. Dia pinginnya dosa-dosanya diampuni. Dia kepinginnya itu dekat sama Allah. Melakukan ibadah itu nikmat, itu aja yang dia kepingin. Masa bodoh Allah kasih kasyaf, Allah kasih ini, nggak masa bodoh. Itu biasanya muncul sama dia. Tapi kalau orang yang berharap-harap, kepingin sakti, kepingin bisa, apalagi pingin bisa melihat jin, lama-lama kamu mukanya kayak jin, begitu, nggak akan datang itu. Masya Allah. Kadang-kadang itu bukan karamah tapi ihana. Makanya karamah yang paling besar itu adalah istiqamah. Begitu. Itu istiqamah. Penting sekali. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jangan macam-macam. Jangan kepingin
karomah, jangan kepingin sakti, kepingin ini, kepingin itu. Udah lakukan ibadah yang Allah terapkan, yang Allah wajibkan. Masalah Allah mau ngasih ini dan itu terserah Allah. Maka hidup kita ini dapat bimbingan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sama orang-orang yang tepat, ketemu sama orang-orang yang benar. Bukan orang-orang yang macam-macam. Ya. Hatinya dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu bahagia. Tenang. Biarin aja musuh-musuh yang jahatin kamu. Pasti Allah akan balas semuanya itu. Innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka tuh sakit seperti kamu sakit, tapi bedanya kamu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ada dendam. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dengan apa yang sudah diajarkan guru kita yang soleh, karena semua ya zikir, wirid, ibadah dan semuanya itu tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting, itu penting ya. Nah, di bawahnya kasab itu ada firasa. Firasa itu seperti Imam Syafi'i sama sahabatnya Imam Yahya. Ada orang datang, ayo kita tebak-tebakan yuk, dia itu kerjanya apa? Kata Imam Syafi'i, haddad, tukang apa namanya, pandai besi. Yang satunya Imam Yahya, ghazal, tukang jahit. Ayo kita tanya yuk. Ditanya, mas bentar. Iya, ada apa Imam? Masya Allah, kamu kerjanya apa? Aku dulunya itu tukang besi, sekarang aku tukang jahit. Yang benar yang mana? Benar semua, itulah firasat. Masya Allah, begitu. Paham ya? Makanya hati semakin bersih, maka nanti kalau ini kita tulis di sini ya, dengarkan baik-baik. Satu kali lagi, terakhir ya. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Bentar, ada di sini di kitab ini. Dikatakan di sini ya. Di kitab ini ya. Disebutkan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh radhiyallahu ta'ala waqala Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan inna alimul ghaib yudraku bi 'ainil basirah. Alamul gaib itu, alam gaib itu bisa diketahui dengan mata hati, karena mata hati ini untuk melihat yang gaib. Kalau mata fisik untuk melihat yang kama ana alam syahada yudraku bi 'ainil basar. Sebagaimana nih bumi ini, alam nyata ini diketahui dengan mata fisik. Wa kama anal basar la yudrak alam syahada ma lam yartafi anhu hijabu dhalama aw ma ashbahu minal mawani. Demikian juga ini mata ini enggak akan bisa melihat ya apa yang ada di hadapannya di dunia ini selama tidak terangkat hijab kegelapan. Ini lampunya mati misalnya, enggak ada cahaya, hijab gelap kan? Kelihatan enggak mata kamu? Enggak. Tidak akan kelihatan. Fa idza irtafa'at al-mawani wa basatil anwar ala mahsusat adrakal anwar, adrakal basar al-mubassarat. Lah kalau misalnya gelapnya hilang, hijab gelapnya hilang, lampunya terang, maka kamu bisa melihat. Oh, ini yang pesek, yang macung, yang gelap, yang putih, kelihatan semuanya. Fa idrakuha magrun binuril basar. Makrunun binuril basar wa nur syams aw sirat wa asbahima minal anwar. Maka melihatnya dia itu tergantung dengan cahaya-cahaya
seperti cahaya matahari, cahaya lampu dan semisalnya. Wa kadzalika 'ainul basirah. Demikian juga pandangan batin itu ada hijab. Apa hijabnya? Syahwat, dosa, memperhatikan apa yang ada pada manusia. Itu hijab semuanya. Sehingga dia nggak bisa melihat alam malakut, begitu. Ya. Maka ketika dia mujahadah dan lain sebagainya, dia akan bisa riyadhah dengan zikir dan lain sebagainya, maka dia akan memahami hal itu, dia akan paham itu semuanya. Masya Allah, akan melihat itu semuanya. Ya Allah. Jadi intinya, idza tafarragal aqlu war ruh min asgalin nafsi. Kalau ruh ini dan akal ini udah kosong dari kesibukan nafsu, maka absarur ruh, mata hati ini akan aktif. Wa adrakal akal ma absarur ruh, akal kita ini akan menyambung dengan akalnya ruh, mata hatinya ruh. Dan kita ini kenapa sih indama aja salama an hadza, nggak bisa melihat hal itu? Kenapa? Lisugli arwahim bin nufus wastibaki syahwat. Karena sibuknya ruh kita ini dengan nafsu dan udah berkecampur banyak dengan syahwat. Maka kita ini terhalang dari melihat yang gaib, semisal malakut, jabarut, lailatul qadar, Baitul Ma'mur, Baitul Izzah dan lain sebagainya, nggak bisa ngelihat karena roh kita ini sudah terkotori, dihijab dengan dosa, dengan syahwat. Makanya ada rumusannya seperti yang saya bilang, rumusan kalau kita menonaktifkan mata fisik, maka yang aktif mata batin. Bukan kamu colok matamu atau kamu butain, bukan. Cara menonaktifkan mata fisik itu, ayo jaga matamu dari pandangan yang haram. Jangan sibukkan ruh kamu dengan urusan duniawi, syahwat dan lain sebagainya. Kontrol, mujahadah, riyadhah, zikir. Maka nanti mata hatimu akan aktif. Itu maksudnya. Paham? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Satukan langkahmu bersama-sama.